warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Rifai dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, akan menyajikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjalani aktivitas kehidupan dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan Pancasila dalam perspektif agama Islam. Baik, saya akan mengawalinya dengan pengertian Pancasila tersebut. Pancasila artinya adalah sebuah ideologi. Pancasila adalah artinya sebuah ideologi negara. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Indonesia bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Pancasila adalah sebuah dasar pedoman hidup bangsa Indonesia. Adapun berkaitan dengan Pancasila dalam perspektif agama Islam adalah, saya akan mengurutkannya dari pasal ataupun dari sila 1, kemudian sila kedua sampai sila kelima. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan Pancasila dalam perspektif agama Islam. Baik, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila ini memiliki makna bahwa segala konsep atau aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan kepada nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Selain itu, di dalam sila ini menjelaskan tentang hak masyarakat Indonesia dalam memeluk agama dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya masing-masing. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sila pertama ini adalah di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Yang inti di dalam sila pertama ini adalah pengakuan atas kesatuan atau keesaan atau kepercayaan terhadap Tuhan, atau bisa dikatakan dalam agama Islam adalah ketauhidan. Sesuai dengan ayat ini jelas bahwa manusia harus mengakui dan meyakini adanya Tuhan. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan. Sila pertama ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dan Allah, atau disebut dengan hablum minallah. Jadi Pancasila yang pertama ini, sila yang pertama ini, itu intinya adalah negara Indonesia membangun bangsa ini itu tidak luput dari nilai-nilai ketuhanan. Itu intinya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini maksudnya adalah menekankan pentingnya memanusiakan manusia yang dilandasi dengan keadilan dan berbudi luhur. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan beradab. Adab itu artinya adalah tentang akhlak, perilaku, sopan. Pun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sila kedua ini adalah di dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawwamina bil qisti syuhada
pada intinya adalah di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, bangsa Indonesia dengan berbagai keberagaman suku, ras, adat istiadat itu berprinsip untuk menegakkan keadilan serta membangun manusia yang beradab, mempunyai akhlak, mempunyai perilaku yang menjadi tauladan bagi bangsa lain. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia ini adalah pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu. Indonesia ini dibentuk bukan dengan satu etnis, bukan dengan satu suku saja, tapi dengan keberagaman suku, perjuangan, berbagai suku dalam Indonesia, berbagai adat istiadat, berbagai budaya. Itu di dalam Pancasila, sila ketiga ini adalah prinsipnya ingin menjunjung persatuan Indonesia yang bertujuan untuk membuat Indonesia ini semakin menjadi negara yang kuat, negara yang memiliki persatuan yang tidak dapat diganggu gugat. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sila keempat ini adalah di dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam sila keempat ini adalah menekankan bahwasanya bangsa Indonesia ini dalam mengambil keputusan itu dengan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam memecahkan masalah apapun lewat musyawarah. Adapun di Indonesia sudah ada misal DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ketika pemerintahan mengambil sebuah keputusan itu sudah melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang kelima, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan itu harus didasari dengan norma-norma yang objektif. Jadi tidak ada unsur subjektif di dalam pengambilan sebuah keputusan itu. Jadi memang harus adil, seadil-adilnya dalam penegakan hukum ataupun berkaitan dengan mengatur kehidupan bangsa Indonesia ini harus adil, seadil-adilnya. Karena apa? Jika tidak ada keadilan ataupun dalam berlaku membangun masyarakat Indonesia tidak adil, maka yang terjadi akan ada yang merasa didiskriminasi, dibedakan dengan perlakuan yang lainnya. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sila kelima ini adalah di dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dan inti di dalam sila kelima ini adalah penegakan keadilan sosial sendiri harus ditegakkan agar setiap masyarakat merasa terlindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilanlah yang menciptakan kedamaian, dan keadilan itu juga yang akan menciptakan adanya kemaslahatan serta kedamaian umat. Itu inti dari sila kelima di dalam Pancasila ini. Dan yang terakhir adalah Pancasila ini adalah sebuah dasar negara kita. Pancasila ini melalui proses yang amat panjang dalam perumusannya, dan Pancasila ini tentunya tidak berseberangan dengan agama. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila seperti tadi sudah amat cocok ataupun sudah mewakili
dari nilai-nilai agama, sehingga tidak ada nilai-nilai yang berseberangan dengan nilai-nilai kenegaraan juga. Maka dari itu saya di sini mengajak semua masyarakat untuk mari kita menjaga sama-sama Pancasila ini, agar apa? Ketika kita menjaga dan melestarikan, kita akan menjadi bangsa yang besar, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.